Penumputan itu Palu Barat masuk, Iya, jadi masuk jadi Sigi Kecamatan Kinovaro. Sigi Kinovaro karena berdekatan ya, jadi meskipun dia lintas kabupaten. Iya. Ini ada simbol-simbol yang diberikan leluhur. Artinya seluruh wilayah yang terdepan, terluar dan terpencil itu harus mendapatkan informasi yang sama dengan masyarakat kota. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama dengan saya Sherly, host RPP Podcast Mendidik dan Mencerdaskan. Teman pemilih, hari ini kita sudah masuk di episode ke-28. Yeay! Sudah banyak sekali episode yang harus teman pemilih nonton dan wajib di-subscribe YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah, karena RPP Podcast ini menginformasikan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan yang akan kita laksanakan di 27 November 2024. Nah, hari ini kita akan membawa tema yang sangat spesial terkait dengan segmentasi masyarakat adat. Kita akan bertanya-tanya dengan narasumber terkait dengan apa sih masyarakat adat itu, dan mungkin teman pemilih di rumah belum mengetahui secara pasti terkait dengan bagaimana masyarakat adat ini. Nah, nanti kita akan membahas. Hari ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu pengurus dari AMAN, Aliansi Masyarakat Nusantara. Beliau adalah Kanda Ihwal Lasatanda yang biasa disebut atau dipanggil lebih akrab dengan Kanda Awal. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah baik, ya, sehat. Tadi datang sini hujan-hujan. Iya, hujan-hujan. Jadi hujannya agak sedikit romantis kan? Iya. Yang penting kita itu semangat ini demi perjuangannya kita atas hak. Karena ini kan menjelang pesta demokrasi untuk pilkada. Semangat. Jadi kemarin ada salah satu kegiatan KPU Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Donggala. Jadi salah satu narasumbernya itu adalah Ketua AMAN Provinsi Sulawesi Tengah. Dan di diskusi atau dialog tersebut itu sangat menarik terkait Pak Yasin membahas terkait dengan masyarakat adat. Nah, itu yang menggugah kami untuk kemudian sedikit mengeksplor terkait dengan masyarakat adat itu. Mungkin Kanda Awal bisa menceritakan terkait dengan AMAN ini sendiri dengan masyarakat adat. Iya, baik, terima kasih. Sudah sebelumnya perkenalkan dulu ya, begitu ya. Iya. Nama saya Ihwal, ya, panggilan itu Awal. Saya di AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah, Kepala Biro UKP 3, yaitu unit percepatan pemetaan partisipatif, ya, lebih mengurus itu wilayah-wilayah kedaulatan yang ada di komunitas-komunitas adat, begitu ya. Ya, begitu itu singkatnya dari kami. Terus terkait dengan masyarakat adat ini yang diorganisir oleh AMAN Sulawesi Tengah ini, itu kalau dengan menceritakan yang perjalanan ini sangat cukup panjang sekali ya. Sejak tahun 1999 itu AMAN itu mendeklarasikan diri senusantara. Senusantara ini dia berarti semua yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu pertama itu dideklarasikan itu di Bundaran HI, yaitu Hotel Indonesia yang ada di Jakarta. Itu panjang sekali ceritanya. Ini hanya singkat-singkat saja ya. Kemudian terbentuklah di beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, ya, termasuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah pada saat itu AMAN ini masih bernama Amasuta, Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah Amasuta. Itu sejak 2000 sampai 2008. Setelah 2008 itu menyatukan satu prinsip, satu anggaran dasar, sehingga itu melebur ke
nama Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah gitu, atau biasa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah. Jadi di situ semua satu komando, satu garis koordinasi, karena dengan satu visi misi kita semua sama dengan memperjuangkan hak-hak atas tanah, wilayah, semua sumber daya alam yang ada di wilayah tenurial masyarakat adat itu tersendiri. Iya. Jadi Aman Suta awalnya, kemudian berubah menjadi Aman Sultan. Iya. Itu di tahun 2008 ke atas. Iya. Nah, tadi Kanda awal menyatakan bahwa ini ada komunitas-komunitas. Nah, ini bisa dijelaskan berapa jumlah komunitas ataupun kira-kira komunitas ini terbentuk apakah di satu kabupaten itu satu komunitas, atau bisa saja pembentukan komunitas ini bukan didasarkan dari wilayah-wilayah kabupaten, tapi wilayah-wilayah pembentukan dulu zaman dulu misalkan. Iya. Jadi di sini Aman keanggotaannya ini berdasarkan itu komunitas ya. Mengapa komunitas? Ya, definisi masyarakat adat ini kan pertama itu harus dia memiliki wilayah keadatan ya. Kedua itu ada kearifan lokal atau sistem yang mengatur segala urusan ya terkait dengan antara manusia dan alamnya. Kemudian ada lembaga adatnya. Kemudian ada hukum adatnya. Nah, seperti itu dia. Kemudian terus komunitas ini berdasarkan asal usul sejarah sebelum adanya negara ini. Iya, seperti itu. Nah, ini diperkuat dengan Undang-Undang 45 itu pasal 18B itu jelas itu tentang masyarakat, bahwa negara mengakui tentang komunitas-komunitas yang ada. Jadi kami di Sulawesi Tengah ini beranggotakan 217 komunitas ini yang tersebar di 13 kabupaten, satu kota. Itu komunitas yang bergabung ini bukan hanya dia komunitas A, komunitas B harus bergabung, tidak. Karena yang tergabung dalam komunitas ini mereka ini senasib dan sepenanggungan ingin memperjuangkan hak-haknya. Ketika masuk di Aman, nah di Aman itu ada bentuk pelayanan-pelayanan tertentu untuk melakukan atau memberikan sentuhan kepada komunitasnya ketika bergabung. Contoh, komunitas A ini dia mendeklarasikan atau berkeinginan bergabung dalam organisasi gerakan adat atau masyarakat adat. Nah, dia mengisi ada form yang diberikan atau ada kesepakatan itu yang dari kampung atau kesepakatan dari seluruh komunitas yang terdiri dari misalnya berapa desa yang di situ. Nah, ini kan komunitas ini luas. Artinya bukan istilahnya itu komunitas berdasarkan konsep wilayah kabupaten atau kecamatan. Saya berikan contoh, misalnya kami di Kota Palu, bahkan ada di Sigi. Misalnya saya dari komunitas Wainumpu. Komunitas Wainumpu ini kami itu ada 2 sampai 3 kelurahan, 2 desa. Nah, orang tua leluhur kami itu bukan hanya bersepakat, karena memang ini turunan berdasarkan sejarah. Itu adalah komunitas Wainumpu. Iya, secara itu kalau tempatnya itu di Kecamatan Ulu Jadi, tepatnya Kelurahan misalnya Donggala di Kelurahan Balaroa, dan ada juga masuk Palu Barat juga. Kemudian ada juga satu wilayah Wainumpu itu Kecamatan Ginovaro, Kabupaten Sigi. Dia ada 2 desa, itu Desa Kanuna dan Desa Denggun. Nah, itu diakui secara turun-temurun sampai hari ini. Masuk komunitas itu juga. Iya, masuk komunitas yang sama itu baru satu komunitas. Komunitas apa, Kak? Itu Wainumpu. Iya, Wainumpu. Jadi Wainumpu tadi itu Palu Barat masuk. Iya, masuk jadi Sigi Kecamatan Ginovaro. Karena berdekatan ya. Meskipun dia lintas kabupaten. Iya. Karena secara historia ini pemberian leluhur yang kesepakatan memang satu kewilayahan itu ada memang bentangan yang diberikan. Misalnya penanda-penanda batas alam ini bahwa komunitas A ini batasannya. Mungkin ini ada simbol-simbol yang diberikan leluhur. Komunitas B di sini simbol-simbolnya diberikan leluhur, bentangan-bentangan alam, sehingga bukan menjadi sebuah perdebatan di kemudian hari. Karena itu leluhur sudah menyepakati
Karena kita ini adalah satu kaum kelompok-kelompok yang sama, hanya saja kewilayahannya dibagi dan seterus menerusnya di beberapa di kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah di sini ya. Jadi kalau misalkan kayak kota Palu ini ada Uvenumpu, misalkan di Palu Timur lain lagi komunitasnya ya, lain lagi. Bisa jadi gabung dengan beberapa kecamatan atau desa di sana. Nah, tadi saya sedikit sebelum podcast ini sedikit membahas terkait dengan hak atas tanah ulayat itu bisa maksudnya bagaimana? Iya, hak atas tanah ulayat ini kan adalah sebuah peninggalan ya. Dari masa ke masa juga. Ini kan kenapa hak tanah ulayat? Ini kan negara, ya ini perintah undang-undang juga sebelum undang-undang itu resmi ditetapkan. Itu masyarakat adat sudah mengelola sumber daya alamnya dengan secara arif dan bijaksana, berdaulat. Dalam sangat bijak sekali untuk istilahnya mengelola sumber daya alamnya kan begitu deh. Bijak, kemudian karena alam itu adalah sumber kehidupan ya. Iya, sumber kehidupan keluarga, sehingga dia secara turun temurun itu anak cucu itu bisa masih ada menikmati dan masih ada cadangan-cadangan sumber daya. Dan itu juga perjuangan-perjuangannya dari masyarakat adat, misalnya aman tersendiri itu tidak bisa kita meninggalkan sesuatu yang buruk untuk anak cucu kita ke depannya, karena itu tanggung jawab. Itu sebenarnya salah satu tujuan dibentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini untuk menjaga sebenarnya sumber daya alam, sehingga sumber daya alam ini masih bisa dinikmati kelak oleh anak cucu kita. Nah, ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pemilu kan? Iya. Kenapa kemudian kita kaitkan dengan pemilu? Karena pengelolaan sumber daya alam ini tergantung siapa pemimpinnya kelak kan. Nah, otomatis akan berhubungan dengan itu. Yang kedua, kenapa kami sangat konsen dengan masyarakat adat? Yang kedua, di 217 itu mungkin ada lebih berapa anggotanya Kak di 217 komunitas tersebut? Kalau dihitung dengan jumlah, kalau 200 itu saja ya. Kalau data kita berapa juta jiwa itu yang ada ini kan ribu sampai juta. Kalau juta sampai itu mungkin ya. Ya ini kalau untuk data saja kalau kita ini sekitar ribuan ya jiwa yang ada di sini, karena kalau berkaitan dengan pesta demokrasi ini ya selalu memang masyarakat adat ini sebelumnya ini selalu terbelakangkan gitu. Maksudnya informasi terkait dengan kepemiluan ini agak kurang. Ini yang terjadi sebelum-sebelumnya ya, seperti itu. Selalu jadi korban atas janji-janji politik juga oleh pemimpin-pemimpin daerah. Ya, itu kan kami sendiri juga sebagai pemerhati, kemudian yang ikut di dalam juga itu kan nihil juga bagi kami itu negara ini dengan kuasanya juga tidak ada melaksanakan fungsi-fungsi sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak sampai ke sana. Jadi di situ miris kalau buat kami. Makanya lewat seperti ini kami tetap berjuang terus ya terkait dengan pemilkada ini. Programnya kami ini ada partisipasi masyarakat adat untuk perluasan itu kaderisasi untuk jadi kader politisi juga berada di dalam itu, bahkan sampai ke pelosok. Karena mengingat kami masyarakat adat ini di Sulawesi Tengah ini posisir yang sangat jauh ini bagian pulau-pulau. Kalau ini gunung ini kan bisa dijangkau, tapi pulau-pulau kecil ini itu misalnya di Banggai Laut itu ya, di pulau-pulau kecilnya banyak sekali ya. Iya. Dan itu butuh perjuangan dan proses juga. Iya. Makanya kita terus harus bersama-sama Kak. Bersama-sama antara KPU dengan masyarakat adat, khususnya Aliansi Masyarakat Adat Indonesia, bagaimana untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan di setiap pemilu. Jangan seperti kata-kata yang kemarin, jangan masyarakat adat ini hanya dijadikan dipergunakan ketika momen-momen tertentu, misalkan pada saat pemilihan. Karena cita-cita mulia aman ini dibentuk memang mulia tujuannya, dan memang kalau erat kaitannya dengan pemerintahan, apalagi nanti
saya dengar RUU-nya terkait dengan ini kan RUU masyarakat adat kan akan terbit. Nah ini kan juga kaitannya dengan pemerintahan yang akan terpilih nantinya. Apakah pemerintah itu kelak memperhatikan masyarakat adat? Nah di situ tarik-tarikannya, korelasinya. Nah sebenarnya salah satu tujuan kita juga ini adalah nanti teman-teman di Aman itu membantu KPU dalam hal mensosialisasikan. Contohnya, kami pernah di pemilu sebelumnya di 2019 dan pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah 2020 itu melaksanakan sosialisasi ke wilayah-wilayah 3T, terluar, terpencil, dan terdepan. Nah contoh kita pernah di Tojo Una-Una Kak, kita dengan masyarakat suku Wana, otomatis ketika kami berbicara itu menggunakan bahasa Indonesia itu kadang tidak terlalu dimengerti oleh teman-teman masyarakat adat. Jadi kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat adat, organisasi atau lembaga di sana untuk mensosialisasikan, membantu kami untuk menjadi penerjemah di sana. Dan tentu kalau kakak kan sebagai kepala UKP 3, Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif. Di sini ada juga partisipatif dan tentu juga bagaimana tingkat partisipasi juga, bukan hanya semua orang, bukan hanya terkait dengan tanah ulayatnya, bukan hanya terkait apanya, tapi juga terkait dengan partisipasi dalam pemilihan kepala daerah serentak nasional di 27 November 2024. Nah ini yang terus kami gaungkan, terus kami sosialisasikan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Dan tentunya selain kami meluncurkan tahapan kemarin, kami juga meluncurkan terkait dengan maskot pemilu. Nah di sini kan ada maskot pemilu, jadi bisa dilihat. Nah ini burung maleo. Nah ini juga yang harus dijaga oleh masyarakat adat. Nah burung maleo kan endemik di Sulawesi Tengah. Nah ini burung maleo untuk maskotnya, kami berharap dengan adanya maskot ini juga bisa membantu mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu. Nah namanya ini ada Kak. Nah untuk ini teman pemilih yang ada di rumah, kita maskotnya itu adalah Sitami dan Sitadu. Kalau Sitami itu yang perempuan. Nah, Sitami namanya Sulawesi Tengah memilih. Kalau yang laki-laki namanya Sitadu. Sitadu itu Sulawesi Tengah berdaulat. Nah, ini kalau kita lihat secara detail Kak terkait dengan maskot ini, itu semua menggunakan kekhasan Sulawesi Tengah. Mulai dari baju yang dikenakan oleh Sitami yang perempuan, motifnya kan motif tai ganja. Terus kalau yang laki-laki kan motif kelor. Perempuan itu menggunakan laki-laki menggunakan siga. Kalau yang perempuan menggunakan topi khas yang di poso. Jadi semua secara detail itu kami berharap bisa membantu mensosialisasikan tahapan pemilu. Nah, jadi tahapan pemilu nantinya di tanggal 27 November, teman pemilih jangan lupa untuk memastikan Anda nanti datang ke TPS. Jadi nanti mungkin dari sisi organisasi Aman sendiri, apakah memang punya program yang berkaitan dengan tahapan pemilu yang kemudian misalkan nanti ada turun ke masyarakat, mensosialisasikan terkait satu hal dan mungkin bisa diikutkan terkait dengan tahapan-tahapan programnya terkait dengan mungkin di bidang UKP 3? Iya. Jadi kalau kami sendiri ya, untuk ini sebenarnya bukan program ya, tapi ini sebuahnya anjuran saja. Karena anjuran kami ini kan kalau secara nasional memang ada program itu divisi, yaitu percepatan atau partisipatif perluasan kaderisasi terhadap kader-kader politik yang begitu, baik jadi penyelenggara mau baik didorong maksudnya itu baik jadi penyelenggara, eksekutif atau yudikatif, kan seperti itu ada. Jadi teman-teman di Aman sendiri mendorong seperti itu supaya ada keterlibatan. Namun di sisi lain juga kami belum memiliki semacam
jalur untuk ke sana dengan kawan-kawan di penyelenggara seperti itu, baik di pengawasan maupun di penyelenggara langsung, misalnya di KPU gitu. Dan ini kan perintah institusi kan harusnya dijalankan, keterlibatan itu ada partisipatif. Makanya kami juga berharap untuk kawan-kawan atau teman-teman yang ada di KPU ke depannya adalah kita sama-sama mensukseskan, karena angka kemarin yang saya dengar juga, yang saya dapat juga dari teman-teman KPU, angka tahun sebelumnya itu sekitar 70%, kita akhirnya di tahun ini kita mencapai 80% itu sesuatu luar biasa. 10% angka itu kita dapat. Semoga kedepannya bisa mencapai 90 sampai bila perlu 100 dibantu oleh teman-teman dari Aman. Begitu untuk sosialisasinya. Iya. Jadi Aman ini kalau terkait dengan yang seperti 3T tadi, terpencil, apalagi terluas, terdepan ini Aman itu ada semua. Misalnya di Wana yang susah terjangkau, misalnya susah untuk menjadi. Di sana ada kawan-kawan kami juga sebagai pengurus daerahnya di Tawana Raya. Dan mereka itu aktif dengan komunitasnya juga. Hampir ada semua. Urusan pulau ada komunitas kami di pulau untuk membantu. Kalau di pulau komunitasnya apa, Kak? Kayak di Togean itu ada Aman Togean. Jadi Togean itu ada memiliki 4 komunitas adat. Komunitas adatnya itu Togean ini Togean Tojo Una-Una atau Togean saja? Togean Pulau Togean, Pulau Togean. Misalnya Pulau Togean itu misalnya komunitas Bajo misalnya. Ini mereka itu ada 3 desa yang ada di dalam itu tersebar. Jadi tidak satu komunitas, ada sampai 7 desa dia. Jadi itu dipercayakan kepada pengurus daerahnya dengan pengurus komunitasnya, itu semua bisa dijalankan. Tapi dengan catatan itu dengan komitmen, bukan hanya ditunjuk saja. Tugas Aman di setiap desa, di setiap komunitas itu gimana, Pak? Tugas pengurus-pengurusnya apa aja? Tugasnya mereka ini mengurus itu tanah ulayahnya jangan sampai diambil orang lain begitu ya. Tanah ulayah ini tanah adatnya, iya, jangan sampai dirampas. Tiba-tiba ada izin konsesi dari luar. Tidak diketahui warga, sementara kita ini pergubnya kita FPIC ini kan ada di dalamnya itu, ada FPIC itu pada tapak. Artinya ada hal-hal yang masuk harus dibicarakan terlebih dahulu. Walaupun dari pemerintah apapun dia, harus ada kesepakatan dari masyarakat dulu, bukan hanya asal menerobos gitu. Itu istilahnya pada tapak itu. Ada tanah adat, tanah adat, tapi dipakai untuk misalkan ada apa disebut jadi wilayah tambang gitu ya. Karena kami hari ini juga masih mendorong juga Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang ada di Sulawesi Tengah, dan insya Allah bulan ini, Juni ini kami akan masuk di Komisi 4 untuk konsultasi. Kemudian kami ajukan semoga jadikan agenda di tahun depan 2025. Insya Allah disahkan. Mudah-mudahan itu Perda pengakuan dan perlindungan itu sebelum jadi harapan itu ya. 2025 di 2024 kita ini sudah ada penyusunan. Draftnya kami sudah ada, dan draft itu akademisnya sudah ada semua. Jadi nanti teman-teman di masyarakat adat harus memilih pemimpin yang memang itu betul. Konsen kepada perjuangan hak-hak terutama tanah ulayah, adat, ataupun apa yang disepakati oleh teman-teman di Aman untuk menjaga alam ini, sumber daya ini tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Itu betul sekali. Apalagi kalau misalkan kayak mereka di tanah adat sana membuat tambang yang kemudian merusak alam, merusak kita juga, misalkan dari sisi udara, air, tanah yang tercemar, kan tidak bisa ditanami lagi oleh masyarakat. Iya, jadi sulit memang. Kalau hari ini memang yang jadi korban ini memang tanah-tanah wilayah dikonsesikan, karena ini kan yang penguasa adalah negara. Kita juga di masyarakat walaupun tanah wilayah, karena semua sumber daya alam itu negara yang punya, apapun tanah, air, udara, mereka yang punya undang-undang. Jadi hukum adat ini hanya sebatas hukum yang non formal, tapi diberlakukan. Harus memilih pemimpin yang konsen ke iya, itu yang kami juga yang harus dilihat ketika mau memilih pemimpin terkait dengan visi misinya. Apakah dalam visi dan misi dari seorang calon nantinya memperjuangkan yang tadi kakak sampaikan. Jadi nanti disampaikan kepada semua
teman-teman, bukan hanya masyarakat adat sih yang penting, karena semua masyarakat seluruh wilayah Indonesia, khusus wilayah Sulteng, itu bagaimana agar sumber daya alam ini kita masih terjaga untuk kita semua menikmati sampai di anak cucu kita. Betul, itu luar biasa. Iya. Biasa di keren, luar. biasa di luar itu. Ya. Baik, teman pemilih, mungkin sampai di sini saja kita berbincang-bincang, tapi tidak sampai di sini kan. Untuk episode ini sampai di sini. Nanti kita akan tetap bekerja sama, dan mungkin kita akan buat kesepakatan terkait dengan bagaimana antara KPU dalam hal ini penyelenggara pemilu itu bisa bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu pemilihan di 2024. Karena kan ini pemilihan ini serentak di seluruh wilayah Indonesia, serentak secara nasional. Artinya seluruh wilayah yang terdepan, terluar, dan terpencil itu harus mendapatkan informasi yang sama dengan masyarakat kota. Dan salah satunya teman pemilih jangan lupa subscribe YouTube KPU Sulteng. Dan nanti kakak juga harus sosialisasikan kepada seluruh pengurus aman untuk membantu kami penyelenggara dalam hal mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu. Karena yang seperti saya sampaikan bahwa partisipasi masyarakat yang 80% bukan hanya dilihat ketika masyarakat datang ke TPS, tapi di seluruh tahapan pemilu. Sekarang ke depan kita akan melakukan tahapan pemutahiran data pemilih, dan kita berharap ada partisipasi di situ. Jangan nanti ketika mau masuk ke TPS, nama saya tidak ada dalam DPT, baru komen. Padahal tahapan pemutahiran data pemilih itu adalah tahapan yang juga sangat panjang. Terima kasih Kak Awal atas kedatangannya hari ini di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Begitu pula dengan media sosial KPU Provinsi Sulawesi Tengah, jangan lupa subscribe, karena perpanjangan informasi mulai sekarang ini banyakkan melalui media sosial. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.